Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umat yang sesuai dengan kehendak Allah. Gaya bahasa yang merupakan jawaban dari Rasul Paulus yang diungkapkannya ketika ia diminta tinggal lebih lama di Efesus adalah bila Allah menghendakinya. Jawaban dari Rasul Paulus ini sesungguhnya bukanlah untuk menyatakan bahwa dia tidak mau memberi perhatian pada umat Kristen di Efesus itu, akan tetapi hal ini mau menandakan bahwa Rasul Paulus hidupnya hanya untuk melayani Tuhan dan mengikuti segala petunjuknya saja, bukan kemauan atau keinginan dari dirinya sendiri. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita agar kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus ini mau mencontoh meneladani sikap dari Rasul Paulus untuk hidup yang terus-menerus hanya mau menuruti kehendak dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja, bukan untuk menuruti keinginan atau kehendak diri kita sendiri. Kemungkinan besar ada saja di antara kita yang bertanya, bagaimanakah kita bisa dan dapat mengetahui tentang kehendak Tuhan Yesus Kristus itu? Di Alkitab yang merupakan firman Tuhan yang dituliskan ini tidak berbicara untuk masing-masing dari diri kita, melainkan untuk semua orang. Dan apabila kita berdoa memohon pertolongan dari petunjuk atau hikmat Tuhan melalui dan di dalam Roh Kudus, sehingga tidak berbicara langsung pada diri kita seperti kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Sesungguhnya pada kehidupan yang normal Tuhan sudah berikan melalui Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam menentukan langkah-langkah kehidupan yang harus kita tempuh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi untuk hal serius kita bisa secara khusus memohon pertolongan Roh Kudus. Ada berbagai cara untuk mengatur langkah hidup kita selama kita terus berserah dan bersandar pada Tuhan. Kadangkala bahwa Tuhan mengatur langkah kehidupan kita ini melalui seseorang atau lewat mimpi atau suara hati atau keadaan yang nyata yang sedang kita hadapi. Akan tetapi kita juga bisa mencontoh Eliezer, hamba Abraham, dengan berdoa mohon tanda seperti ketika dia berdoa di pinggir sumur. Bila ada gadis yang memberi minum, bukan hanya buat dia saja, tetapi juga semua unta yang dibawa, maka dia itu gadis yang Tuhan kehendaki jadi istri Ishak. Kejadian 24 ayat 13-27. Kiranya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang yang mengaku sebagai pribadi maupun keluarga, orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, harus selalu hidup mengandalkan Tuhan dan menuruti kebenaran firman-Nya saja. Ingatlah akan apa yang dituliskan di dalam Matius 26 ayat 36 ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini adalah untuk mengingatkan kami sebagai umat milik Tuhan. Kami harus boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu lah yang harus kami berlakukan dalam kenyataan hidup kami sehari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Maka sekarang dengan mencontoh meladani apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, maka kami juga harus menyatakan bila Allah menghendakinya, maka segala sesuatu boleh terjadi karena kehendak Tuhan itu yang memang harus diutamakan dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Ini Bapa, kami juga ketika sedang menghadapi pergumulan akibat kuasa sakit penyakit sedang ada dalam diri kami tetap mohon petunjuk maupun kesabaran itu sendiri di dalam menantikan janji Tuhan pasti akan memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi diri kami. Tentu harus dilihat indah pada waktunya, pada waktu Tuhan yang memang harus kami setujui, yang harus berlaku dan terjadi dalam diri kami. Bukan waktu kami yang mengatur diri kami, tetapi tetap waktu Tuhan yang memang yang maha baik bagi kami. Kami percaya Tuhan boleh menyempurnakan apa yang menjadi harapan kami, terutama dalam hal kesabaran menantikan janji pemulihan maupun kesembuhan terhadap segala bentuk sakit penyakit apapun juga yang saat ini sedang berada mengganggu keberadaan kami sekaligus aktivitas kehidupan kami. Namun semuanya itu kami tahu adalah saat untuk tetap memberitakan nama-Mu melalui cara hidup kami, untuk tetap menjadi sarana-Mu, memuji memuliakan nama-Mu di dalam segala keadaan kenyataan yang sedang kami hadapi. Bapa, sempurnakanlah harapan dan doa kami, supaya kami tetap menantikan dengan sabar akan janji-Mu untuk memberi apa yang terbaik pada diri kami, dan tetap berserah dengan segenap hati, segenap jiwa kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepada Bapa di surga. Amin.